Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kiki 02 Official. Kali ini kita akan bahas kesombongan kecil mampu menghancurkan amalan sebesar gunung. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa para petinggi iblis tidak akan risau bila umat manusia melakukan amalan yang banyak. Mereka malah memujuk keturunan Adam dan mendorongnya agar beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Sebab menurut iblis, ketika seseorang merasa memiliki banyak amal, maka di sanalah bibit-bibit kesombongan akan mulai tumbuh. Selalu menganggap dirinya paling benar dan tidak lebih dari orang lain. Jika itu terjadi, sampai jungkir balik dalam ibadah pun akan sia-sia. Sehingga walau perbuatan baik seseorang itu sebanyak bintang di langit atau sebanyak pasir di lautan, iblis tak peduli. Ketika seseorang telah merasa banyak melakukan kebaikan, maka seringkali ia menganggap remeh bila melakukan kesalahan, karena berpikir ibadahnya masih lebih banyak ketimbang perbuatan dosanya. Padahal dosa terbesar, kata Imam Ali, adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Sahabatku para pencari syafaat, inilah misi terbesar iblis yang paling halus, namun dampaknya mampu memporak-porandakan amalan seseorang. Iblis paham betul tentang hal ini, apalagi ia adalah korban pertama dari sifat keangkuhan tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 34, ia terkenal ahli ibadah dan menempati posisi penting di istana langit. Harus terusir lantaran kesombongannya. Bukannya meminta ampun kepada Tuhan, ia malah mengukuhkan dirinya di hadapan penduduk langit sebagai makhluk terbaik. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah, katanya. Setelah terhempas dari singgasananya di surga, ia lalu memproklamirkan penentangannya, selalu memobilisasi segenap pengikutnya hingga keturunannya, agar perseteruan dengan manusia abadi hingga akhir zaman. Ia berjanji akan menyesatkan manusia dari 4 penjuru arah: depan, belakang, kiri, dan juga kanan. Namun ada 2 arah yang bisa jadi luput dari gangguan iblis, yaitu arah atas dan arah bawah. Bisa disimpulkan bahwa kedua arah tersebut yang menghindarkan manusia untuk berlaku angkuh, sehingga tak menghalanginya untuk menengadahkan kedua tangannya ke atas dan bersujud ke bawah, merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Sahabatku, berikut beberapa faktor dan sumber kesombongan. Pertama, faktor keturunan. Ialah seorang yang merasa berasal dari keluarga ningrat atau berdarah biru dan lain-lain, hingga menganggap dirinya tidak layak dibandingkan atau bersanding dengan orang lain. Kedua, kesombongan disebabkan karena materi. Karena ia merasa lebih kaya, lebih rupawan, atau ia memiliki jabatan, sehingga anggapannya lebih terhormat dibandingkan orang lain. Ujung dari sifat sombong dalam kategori ini adalah tak hanya meremehkan, tapi juga berlaku zalim dengan sikap kesewenang-wenangan. Ketiga, faktor kecerdasan. Merasa lebih pintar, paling benar, berpendidikan, sehingga menolak kebenaran dari orang lain, karena mengukuhkan diri sebagai yang lebih berwawasan. Keempat, faktor kebaikan. Ia menyombongkan, alasannya ia memuji dirinya akan sedekahnya yang banyak, akan kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Kelima, faktor ibadah, khususnya dalam ibadah entah sholat, puasanya, hajinya, dan lainnya.
Tak jarang ketika seseorang baru pulang dari tanah suci Mekah yang lantas tak disematkan haji di depan namanya, muka cemberut akan segera ditampakkannya. Sahabatku, hikmah tentang orang sombong tersebut, Allah memberikan garansi bebas tes masuk neraka jahanam. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu akan kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Di dalam hadis pun telah disebutkan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Bila amalan yang banyak itu belum menjadi jaminan keselamatan, lantas bagaimana lagi dengan amalan kita yang hanya sedikit, belum dihitung dengan dosa dan kelalaian yang kita lakukan? Maka jika bukan karena kemurahan Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW untuk menjadi teladan dan pemberi syafaat di akhirat kelak, tentu tidak ada manusia yang bisa selamat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video kali ini menjadi manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.